Contohnya ya, kita masuk ke channel videonya Gadgetin, terus kita masuk ke tab populer. Di situ ada video yang view-nya 18 juta, yang paling gede. Kita kan pasti penasaran ya, ini view-nya kok bisa 18 juta, gimana cara David bikinnya, gimana saya bisa recreate-nya. Kita tanya ke Gemini AI aja. Jangan lupa ada @YouTube, terus kita tinggal kopas linknya dan kasih prompt. Kenapa engagement videonya bagus, bisa sampai 18 juta, dan berikan rekomendasi untuk recreate video ini. Dan hasilnya, boom. Wah, kalau kita lihat di sini, video ini memiliki engagement tinggi 18 juta view dan 250.000 likes. Padahal saya nggak nyebutin likes-nya berapa. Tahu nggak kalau hal yang paling berharga di dunia itu adalah waktu. Dan sekarang di zamannya AI, kalau kita nggak beradaptasi dengan AI, ya mungkin kita masih bisa survive, tapi kerja kita nggak bakalan efisien. Kita bakal kehilangan banyak waktu. Tapi tenang, di video kali ini kita akan menunjukkan gimana caranya kita bisa menghemat banyak banget waktu dengan Gemini AI atau Gemini AI dari Google, terutama buat kita atau kalian yang pakai produknya Google. Contohnya, kalau kita mau cari email di Gmail, kita bisa search aja di Gemini AI dengan promptnya @gmail. Terus promptnya misalkan beri saya laporan AdSense dan analisis pendapatan saya tiap bulannya. Dan kalau kita lihat di sini, si Gemini AI akan menampilkan semua laporan AdSense kita tiap bulan, disertai rekomendasi dan juga analisis, dan juga link eksternal untuk menuju ke email tersebut. Sedangkan kalau saya cari manual di Gmail, isinya itu random banget dan harus saya klikin satu-satu atau open in a new tab satu-satu. Dari situ aja udah berapa banyak waktu yang kita bisa hemat dari Gemini AI. Contoh lain ya, misalkan kita mau cari invoice di email, kita bisa berikan informasi mengenai invoice selama tahun 2004 untuk tahu apa saja pembayaran yang masuk di 2024 via email, dan boom, keluar loh ya, beserta analisisnya, tanggalnya kapan, dan juga link eksternal menuju ke emailnya. Kalau cari manual, ya bisa sih dengan hasil yang serandom itu, ya harus manual satu-satu, bisa sih ketemu tapi lama. Jadi bayangin berapa lama waktu yang kita butuhkan hanya untuk sortir email satu-satu. Selain Gmail, kita juga bisa pakai Google Docs di Gemini AI. Di tahun 2024, 2023, 2022 kayaknya ya, kita udah pakai atau kita udah nge-review chipset smartphone yang pakainya MediaTek Helio G99. Dan terkadang saya itu pengen meninjau kembali skrip saya yang ada di Google Docs untuk bikin perbandingan lah antara tuningannya HP yang ini dengan HP tuningan G99 yang baru. Kalau saya cari di Google Docs dengan keyword G99, hasilnya itu kayak spam banget, banyak. Tapi kalau saya cari via Gemini AI, ya tinggal add Google Docs, terus saya cari aja G99, dan dia akan muncul tanggalnya, dokumennya, analisisnya, termasuk di situ dikasih keterangan G99 Ultimate yang versi overclock G99 juga ada. Jadi sama dia itu bukan hanya disortir tapi juga dijelasin juga, dan seperti biasa beberapa dokumen hasilnya juga dimunculin di link eksternalnya yang bisa kita klik langsung open a new tab. Nggak usah klik kanan dulu terus open a new tab kayak di Google Docs. Ribet. Selain Gmail, Google Docs, Google Co-Workspace ini di Gemini AI juga bisa kita koneksikan dengan Google Drive. Wah, kalau Google Drive ini file kita banyak banget sih. Kalau misalkan kita cari manual di Google Drive dengan ya keyword, misal kita contoh aja itu yang ada meetingnya lah, karena saya pengen cari bahan meeting di KID kemarin apa. Kalau di Google Drive yang biasa, wah itu walaupun skrip saya bikin skrip Huawei terus ada kata meetingnya gitu, itu muncul. Jadi terlalu banyak karena dia mensortir kata-kata yang ada di dokumen dengan meetings, jadi random banget. Tapi kalau kita pakai Gemini AI, dia itu kayak paham banget apa yang saya cari dan langsung memunculkan dua dokumen. Yang satu itu judulnya bahan meeting, yang rangkumannya isinya apa aja, juga ditulis summariznya sama dia, dan satu dengan judul yang untitled, yang berarti saya lupa ngasih judul. Tapi di situ kalau kita lihat isi dokumennya itu tentang perbaikan audio, peningkatan setup studio, dan SOP untuk video di KID. Padahal judul dokumennya itu untitled. Intinya dengan Gemini AI di Google Workspace yang sementara ini isinya masih Google Docs, Google Drive, dan juga email,
kita bisa banget menghemat waktu kalau kita koneksikan Gemini AI dengan Google kita. Tapi ada satu yang paling saya suka ketika saya pakai Gemini AI, karena ini benar-benar relate sama pekerjaan saya, yaitu nge-YouTube. Contohnya ya, kita masuk ke channel videonya Gadgetin, terus kita masuk ke tab populer. Di situ ada video yang view-nya 18 juta, yang paling gede. Kita kan pasti penasaran ya, ini view-nya kok bisa 18 juta, gimana cara David bikinnya, gimana saya bisa recreate-nya. Kita tanya ke Gemini AI aja. Jangan lupa ada @YouTube, terus kita tinggal kopas linknya dan kasih prompt. Kenapa engagement videonya bagus, bisa sampai 18 juta, dan berikan rekomendasi untuk recreate video ini. Dan di situ kenapa alasannya dia rame? Yang pertama alasannya kontennya ini unik dan menarik. Jadi membahas HP murah yang menarik penonton. Kemudian ada review yang jujur dan informatif. Karena menurut saya memang Gadgetin itu jujur banget dan analoginya saya suka banget sih. Termasuk salah satu channel yang menjadi inspirasinya DKID. Terus dia juga ada insert humor dan interaksi yang menyenangkan buat penonton. Nah, terus juga kasih tuh dia. Karena kan tadi saya perintahnya coba deh rekomendasikan untuk recreate video ini. Terus kata dia pilih topik yang unik dan menarik, terus berikan review yang jujur, gunakan humor ya sama dengan kayak yang tadi ya, dan promosikan video di berbagai platform media sosial. Yang unik si Gemini AI ini tahu loh ya kalau hostnya ini namanya David, padahal saya cuma insert URL aja. Terus poin-poin ini penting dalam video juga dikasih tahu sama dia. Jadi David membeli HP murah seharga 1 juta yang populer di TikTok. HP tersebut punya spesifikasi ini, tapi setelah unboxing David tidak merekomendasikan HP ini untuk dibeli karena tidak worth it dengan harganya. Ya ini HP TikTok itu memang nggak karu-karuan sih. Kesimpulannya, buat video yang jujur, informatif tentang HP yang murah populer di TikTok, gila. Terus yang menarik perhatian dan menghibur. Buat saya yang kerjaannya sebagai YouTube, kadang itu saya tuh mentok di ide. Jadi saya kayak cari research ini enaknya bahas apa ya. Biasanya saya buka beberapa channel review Indonesia ataupun review luar. Terus saya coba recreate dengan sistem gaya saya sendiri. Kayak gitu. Atau contoh lain, misalkan ini kan saya udah beli Vivo X100 Pro ya. Tapi saya belinya belakangan dan udah banyak banget yang ngebahas. Jadi saya tanya ke Gemini AI tentang videonya X100 Pro. Karena udah banyak banget yang ngebahas, jadi saya analisa videonya Mas Dedi dari Jagat Review, karena siapa yang bisa ngelain lengkapnya Jagat Review ya. Jadi saya tanya ke Gemini AI, saya mau review Vivo X100 Pro, analisa channelnya YouTube ini yang di situ copy linknya itu ke reviewnya Vivo X100 Pro. Terus saya kasih prompt apa saja yang udah dibahas dan poin apa dari Vivo X100 Pro yang belum dibahas di channel ini, supaya bisa saya bahas di channel saya dan cari informasi lain di internet untuk dibandingkan. Dan hasilnya muncul beberapa poin yang dibahas. Jadi ada desain, performa, kamera, fitur tambahan, kesimpulan, dan yang kata dia poin yang belum dibahas itu ada perbandingan dengan pesaing, terus pengalaman penggunaan sehari-hari, dan ada tips dan trik, opini pribadi, dan uji coba yang lebih mendalam. Weh, ini channel Jagat ini udah mendalam banget. Berapa menit? 36 menit. Jadi ya gak enaknya YouTube di bidang teknologi, barang yang kita bahas itu kan sama ya. Jadi biasanya untuk review, apalagi kalau saya dapat barangnya itu terakhir, pasti saya liatin semua channel dan saya lihat apa sih poin yang belum dibahas. Karena kalau misalkan contohnya Mas Dedi dari Jagat udah bahas, terus saya bahas juga, ya penonton kan jadi males ya, ini saya udah nonton di Jagat ngapain nonton lagi. Makanya saya harus research apa aja yang belum dibahas biar kalian enak nontonnya. Jadi kayak nonton video yang belum ditonton gitu. Karena kalau barangnya sama, konsepnya sama, ya akhirnya kalian bosen. Dan di sini kalau kita lihat rekomendasi untuk membuat videonya yang menarik, buat judul yang menarik, terus contoh judulnya apa tuh? Vivo X100 Pro versus iPhone 15 Pro. Itu menarik sih, karena memang kemarin saya udah nyobain putritnya X100 Pro, udah saya cobain dengan iPhone 15. Spoiler aja, saya lebih suka di Vivo. Nanti kita bikinkan videonya. Terus juga review jujur Vivo X100 Pro, apakah layak dibeli? Itu judul yang oke juga. Dan poin kedua, gunakan visual yang menarik, footage yang berkualitas, jadilah diri sendiri, dan interaksi dengan penonton. Wow. Jadi harus banyak interaksi juga ya. Informasi tambahan dari internetnya untuk membandingkan Vivo bisa cari di GSM Arena, Tech Radar, The Verge, atau harga dan ketersediaan Vivo X100 Pro di Indonesia.
Jadi kayak gini aja, bayangkan waktu yang udah saya pangkas untuk research. Karena sebelumnya, sebelum ada AI ya, saya pasti nontonin minimal 5 atau 10 channel dulu. Kalau misalkan saya nerima barangnya terakhir ya, pasti ya minimal 5 atau 10 channel dulu untuk saya research, untuk cari apa yang belum dibahas. Itu kan, apalagi video panjang ya, butuh waktu yang sangat-sangat ekstra. Dan sebenarnya masih banyak ya fitur-fitur Gemini AI yang bisa kita gunakan untuk memangkas waktu. Contohnya, kalau misalkan kita bingung untuk baca chart, kita ambil aja chart di internet yang pengen kalian baca, terus kalian masukkan ke Gemini AI dan kalian di situ tinggal promptnya itu analisis chart ini dan dia bakalan muncul. Untuk analisa saham pun juga bisa. Tadi saya coba saya screenshot sahamnya BBRI di Yahoo Finance, terus saya masukkan, terus saya suruh dia untuk analisa secara teknikal. Itu keluar semua tuh. Cuman ini bukan ajakan untuk beli saham BBRI ya, bukan. Ini cuman contoh untuk pakai Gemini AI di dunia saham. Kalau di dunia tabulasi, kalau misalkan kalian punya PDF yang memang nggak bisa diedit, nggak bisa di copy, dan kalian pengen bikin tabelnya secara soft copy, kalian bisa screenshot aja PDF-nya, terus masukkan ke Gemini AI, dan promptnya itu kalian masukkan aja, jadikan ini sebagai tabel dan seakurat mungkin, dan muncul tuh tabelnya yang bisa kalian kopas. Dan bayangin berapa waktu yang bisa kita hemat dari yang biasanya kita harus nyalin manual ngetik tabel. Ini tinggal masukin prompt text aja di Gemini AI. Kalau misalkan tabel tersebut kalian mau masukkan chart, itu juga bisa pakai Gemini AI. Dan fun fact, chart-chart terakhir yang ada di DKID kita juga udah pakai AI. Karena ya untuk menghemat waktu. Dan masih banyak sebenarnya, dia coding bisa, terus generate image bisa, tapi itu kan fitur-fitur yang di ChatGPT juga udah ada ya. Sebenarnya tinggal kalian aja untuk membiasakan bikin prompt, karena nggak usah les prompt, karena saya baca di internet tuh banyak banget yang buka kelas hanya untuk mastering prompt-prompt untuk AI. Kalau misalkan kalian tiap hari itu pakai AI, kalian pasti kayak punya sense muscle memory, kayak tahu gitu apa yang harus kalian ketik. Ya kalau misalkan kalian pengen les ya nggak apa-apa sih, tapi kalau menurut saya sih nggak usah lah, karena ya promptnya itu kita kayak bisa langsung vibing sendiri gitu. Kesimpulannya, jangan pernah takut ya sama AI dan jangan takut digantikan olehnya. AI itu bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk berkembang lebih jauh. Dengan beradaptasi dan mengintegrasikan AI dalam kehidupan kita, kita tidak hanya akan bertahan, tidak hanya akan survive, tetapi juga akan tumbuh dan maju bersama teknologi AI ini. Jadi mari kita buka pintu bagi inovasi dan kemajuan, serta menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. BTW quotes itu tadi bukan saya yang buat ya, makanya saya baca karena quotes-nya itu dari AI juga. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.